Pernah kepikiran nggak, kenapa ya pandangan politik kita itu kadang mirip banget atau malah justru kebalikannya sama orang tua kita? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng, kita akan lihat gimana keluarga itu sebetulnya adalah sekolah politik kita yang pertama dan paling dahsyat pengaruhnya. Coba deh, kita renungkan sebentar. Jauh sebelum kita kenal istilah pemerintah, demokrasi, atau pemilu, konsep-konsep paling dasar tentang apa yang boleh dan nggak boleh, tentang aturan, dan siapa yang punya kuasa untuk membuat keputusan itu, ya kita pelajari pertama kali di rumah kan? Dan kalimat ini intinya. Keluarga itu bukan sekedar unit sosial biasa. Bisa dibilang keluarga itu adalah prototipe negara pertama yang kita alami. Disinilah cetak biru atau blueprint pemahaman kita tentang dunia politik pertama kali digambar. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke gagasan ini. Keluarga sebagai ruang kelas politik pertama kita. Tempat kita, sadar atau nggak sadar, belajar menjadi seorang warga negara untuk pertama kalinya. Dalam ilmu sosial, proses ini ada namanya sosialisasi politik. Anggap aja ini proses instalasi software awal kita sebagai makhluk politik. Dan komputer pertamanya tentu aja lingkungan keluarga. Jadi, kenapa sih keluarga ini perannya begitu kuat? Pertama, ya karena orang tua adalah figur otoritas pertama yang kita kenal. Kedua, dari hal sepele kayak rebutan mainan sama saudara sampai aturan jam malam, kita belajar konsep keadilan. Di sini juga loyalitas dan identitas dasar kita mulai dibentuk. Jadi pada dasarnya, setiap keluarga itu kayak negara mini loh, lengkap dengan penguasa, hukum, dan warganya. Betul kan? Sekarang kita udah tahu kenapa keluarga itu penting banget. Mari kita lihat bagaimana persisnya pendidikan ini terjadi. Karena seringkali prosesnya itu sangat halus, bahkan nggak kita sadari. Nah, ini pertanyaan besarnya. Proses penggambaran cetak biru ini seringkali berjalan di bawah sadar kita, karena informasinya diturunkan lewat dua jalur. Ada yang diucapkan secara langsung, dan ada yang cuma kita lihat dan rasakan. Di satu sisi, ada pelajaran eksplisit. Ini hal-hal yang sengaja diajarkan orang tua. Tapi, yang seringkali jauh lebih meresap adalah pelajaran implisit. Ini adalah apa yang kita pelajari bukan dari kata-kata, tapi dari cara mereka bertindak, dari dinamika kekuasaan yang kita saksikan setiap hari di rumah. Pelajaran yang eksplisit ini gampang kita kenali. Misalnya, obrolan tentang berita di meja makan, atau pas orang tua ngejelasin kenapa mereka milih calon A atau partai B. Ini pengajaran yang disengaja. Tapi ini tuh baru puncak gunung esnya aja. Nah, disinilah analisis kritis kita benar-benar berperan. Pelajaran yang implisit ini jauh lebih halus, tapi dampaknya bisa lebih dalam. Coba pikirin deh, di rumah siapa yang pegang remote TV? Siapa yang punya kata akhir? Apakah tugas rumah tangga dibagi adil antara anak laki-laki dan perempuan? Kalau ada masalah, gimana cara menyelesaikannya? Dengan musyawarah atau dengan paksaan? Pelajaran tentang kuasa, kesetaraan, dan cara menyelesaikan konflik ini meresap jauh ke dalam diri kita. Semua pelajaran ini, baik yang lisan maupun yang tersirat, itu nggak akan hilang begitu aja. Semuanya menyatu, membentuk sebuah cetak biru jangka panjang yang kita bawa terus, bahkan sampai kita dewasa. Bayangin aja kayak fondasi sebuah rumah. Nantinya kita mungkin bisa ganti cat, renovasi atap, atau nambah ruangan. Tapi, struktur dasar bangunan itu akan selalu dipengaruhi oleh fondasi yang diletakkan di masa kecil kita. Dan efek dominonya itu jelas banget. Dimulai dari nilai-nilai kecil di keluarga, lalu membentuk keyakinan politik kita sebagai individu. Keyakinan ini kemudian mempengaruhi perilaku kita di masyarakat luas. Siapa yang kita pilih, gerakan apa yang kita dukung. Dan ketika jutaan cetak biru individu ini berkumpul, ya, itulah yang membentuk lanskap politik sebuah negara. Semuanya benar-benar berawal dari rumah. Dan ini bukan cuma teori loh. Banyak banget penelitian ilmu sosial yang menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Sikap politik seorang remaja seringkali udah bisa ditebak hanya dengan melihat sikap orang tuanya. Ini bukti betapa dalamnya pengaruh ini tertanam. Bahkan, seringkali sebelum kita sempat berpikir kritis tentang itu semua. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang menurut saya paling penting. Setelah kita sadar kalau kita semua ini membawa cetak biru dari keluarga, pertanyaannya sekarang adalah, terus mau kita apakan pengetahuan ini? Disinilah kita perlu benar-benar jujur sama diri sendiri. Karena pengaruh keluarga ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi fondasi yang menguatkan, tapi di sisi lain, dia juga bisa menjadi penjara yang membatasi pemikiran kita. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, keluarga bisa mengajarkan empati, kerjasama. Ini kan fondasi dasar demokrasi.
Tapi di sisi lain, keluarga yang sama bisa aja tanpa sadar mewariskan prasangka atau menuntut loyalitas buta. Seringkali, apa yang kita terima itu adalah campuran yang rumit dari keduanya. Dan inilah pesan kuncinya. Mengakui kekuatan cetak biru ini bukan berarti kita jadi tawanannya. Ini adalah titik awal, bukan sebuah takdir yang nggak bisa diubah. Menjadi dewasa secara politik itu artinya kita berani untuk membaca ulang cetak biru itu, mempertanyakan isinya, dan secara sadar memutuskan mana yang mau kita pertahankan dan mana yang mungkin perlu kita renovasi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Pelajaran politik apa dari keluarga yang sampai sekarang masih Anda pegang teguh? Atau sebaliknya, justru secara sadar Anda lawan? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu akan mengungkapkan banyak hal tentang perjalanan Anda sebagai seorang individu dan warga negara